Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadina Wawesi dari kelas SI 4201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 8 tentang yang ada di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang transisi dari analisis desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya untuk menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain. Lanjut, di sini ada peta konsep. Ada stakeholder, dia itu merekrutmen model. Ada dua, ada NVRS dan VRS. NVRS ini di sini untuk arsitektur model dan ada desain model. Langsung menjadi solution model dan jadi kode. Lanjut, memperkenalkan model desain. Kayak gini. Lanjut, diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram. Ada diagram urutan, ada diagram komunikasi, ada diagram ikhtisari interaksi. Diagram interaksi di sini, setiap diagram interaksi UML ini digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case, sistem, subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Ada use case model, ada model domain, ada komponen batas, komponen layan, komponen entitas. Lanjut, di sini ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan itu sendiri adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Di sini ada contoh analisis ketahanannya. Lanjut, komponen batasan. Komponen batasan itu sendiri ada kelas batas komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Ada komponen layanan. Komponen layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Ada komponen entitas, ada komponen layanan dan entitas, ada komponen batas dan entitas. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama itu pilih use case, yang kedua buat diagram komunikasi atau diagram urutan, yang ketiga ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya. Nah, di sini yang pertama itu mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Berikut ini contoh komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen yang ada di sini. Lanjut, mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Ada di sini pesan dapat menunjukkan yang tadi, nama pesan, arah, nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, ada parameter pengembalian. Terus membuat diagram komunikasi. Yang pertama itu tempatkan aktor dalam diagram. Yang kedua identifikasi komponen batas. Nah, seperti ini. Lanjut, contoh diagram komunikasi. Ada skenario primer sama ada skenario sekunder. Kalau misalnya primer itu yang berhasil, kalau sekunder itu yang gagal. Nah, ini contoh diagram komunikasi yang pertama. Kayak gini. Contoh diagram komunikasi yang kedua. Nah, diagram urutan. Diagram urutan itu berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang. Di sini mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan seperti ini. Lanjut, pecahan. Pecahan di sini diagram urutan fragmen menggunakan notasi fragmen. Menggunakan fragmen meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini contoh pecahannya. Nah, contoh diagram pecahan. 3 diagram sekuensial berikut menunjukkan pandangan NIS. Yang pertama itu skenario primer, skenario sekunder, diagram urutan fragmen. Contoh diagram urutan itu seperti ini. Ini contoh diagram yang pecahan. Nah, ringkasannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, Communication Diagram Sequential Diagram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.